Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wilayah Ilahi Timur, alam cahaya mengkilap. Beberapa hari yang lalu, Kaisar Iblis Pemalu Surga muncul secara pribadi di alam Dewa Surga Abadi dan mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Primal Chaos. Setelah itu, hampir semua kaisar dewa dan raja kerajaan yang hadir tetap berada di alam Dewa Surga Abadi, menunggu untuk mengirim Kaisar Iblis Pemalu Surga secara pribadi. Tapi masih ada beberapa yang pergi pada menit terakhir. Sui Qianheng dari alam cahaya berkilau adalah salah satunya. Hatinya terbakar oleh kecemasan saat dia meninggalkan alam Dewa Surga Abadi dan kembali ke alam cahaya berkilau. Setelah itu, dia membawa Sui Meiyin mengunjungi alam Snow Song, semua demi ingin menyelesaikan tanggal dengan Raja Alam Snow Song untuk pernikahan Sui Meiyin. Alasan mengapa dia ingin menyelesaikan tanggal pernikahan dengan sangat mendesak selama periode hiruk-pikuk ini sangatlah jelas. Saat ini, 13 kaisar dewa dan hampir semua raja alam yang lebih tinggi di wilayah Ilahi Timur berkumpul di alam Dewa Surga Abadi. Sungguh tontonan yang luar biasa. Setelah mengirim Kaisar Iblis Pemalu Surga, dia akan dapat secara langsung mengumumkan tanggal pernikahan kepada semua yang hadir. Fakta bahwa itu nyaman adalah hal yang kedua. Yang paling penting adalah itu penuh dengan kesombongan. Itu akan luar biasa. Ini akan sangat mengesankan. Menantu laki-lakiku, Raja Alam Cahaya Berkilau, adalah anak Dewa Mesias sendiri. Bahkan bayi jahat pun mematuhinya dan Dewi Brahma Monark hanya cukup layak untuk menjadi budaknya, tapi putriku akan dinikahkan secara megah. Sui Qianheng kembali ke alam cahaya mengkilap setelah tanggal pernikahan ditetapkan tetapi dia tidak segera berangkat ke alam Dewa Surga Abadi. Sebaliknya, dia secara pribadi mengambil alih persiapan pernikahan saat dia menugaskan orang-orang untuk mulai mempersiapkan pernikahan, dan suaranya yang menggelegar, yang sudah berkali-kali lebih serak dari biasanya, membuat seluruh sekte heboh. Faktanya, hanya 20 jam sebelum aktivasi formasi dimensi besar, Sui Qianheng akhirnya memutuskan untuk pergi ke alam surga abadi, membawa Sui Yingyue dan Sui Yingheng bersamanya. Adik perempuan, sudah waktunya kita pergi. Sui Yingyue tiba di kamar Sui Meiyin sebelum melihat barang-barang yang sedang dia mainkan sementara ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Yang mengherankan, ada lebih dari 10 batu suara mengkilap berwarna-warni dan jernih dengan berbagai bentuk dan ukuran. Baiklah, aku mengerti. Saya akan segera datang. Sui Meiyin menyingkirkan batu suara mengkilap dan berdiri. Kenapa kamu mengutak-atik batu suara mengkilap ini? Sui Yingyue bertanya. Batu suara mengkilap ini adalah batu giok tingkat terendah. Sepengetahuannya, mereka bahkan tidak layak untuk disentuh oleh Sui Meiyin. Tapi barusan, dia dengan sungguh-sungguh mengutak-atiknya. Karena kakak Yun Ce menyukainya dan dia bahkan memakainya di lehernya. Sui Meiyin berkata sebelum merendahkan suaranya menjadi bisikan, dan dia berani mengatakan bahwa aku kekanak-kanakan padahal dia jelas-jelas kekanak-kanakan. Sui Yingyue tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, jadi dia berbalik dan berkata, ayo pergi. Sui Meiyin setuju dan mengikuti kakak perempuannya. Tapi saat dia hendak keluar dari kamar, cahaya hitam tiba-tiba muncul di matanya. Seluruh tubuhnya terpaku di tempatnya dan pupil matanya berkontraksi secara dramatis. Apa yang salah? Sui Yingyue mengalihkan pandangannya tetapi ketika dia melihat ke arah Sui Meiyin, dia sangat terkejut. Dia berbalik dan bertanya dengan suara mendesak, ada apa? Apakah kamu merasakan sesuatu? Jangan pergi, dia menatap kosong ke angkasa sambil menggumamkan kata-kata itu dengan bingung.
Cahaya hitam kacau berkedip di matanya dan tampak seperti ada kupu-kupu hitam menari di dalamnya. Sui Yingyue terkejut melihatnya. Apa yang salah? Sui Qianheng muncul dalam sekejap. Dia jelas merasakan ada sesuatu yang salah dengan Sui Meiyin pada saat pertama. Setelah melihat penampilan Sui Meiyin saat ini, alisnya merosot tajam dan suaranya tiba-tiba semakin dalam. Meiyin, apa yang kamu lihat? Jangan pergi, Sui Meiyin mengulangi dua kata yang sama. Jangan pergi kemana? Alis Sui Qianheng semakin tenggelam, mungkinkah alam surga abadi? Pupil Sui Meiyin semakin berkontraksi saat dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi jiwa dari jiwa tahan karat ilahi untuk mencoba dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sesuatu. Tapi, dunia yang dia lihat menjadi semakin gelap dan pada akhirnya, dunia menjadi gelap gulita. Itu seperti malam gelap yang tiada akhir, jurang maut. Cahaya hitam yang berkedip di matanya menghilang dan matanya kehilangan kilau saat tubuhnya perlahan tenggelam ke tanah. Sui Yingyue segera bergegas ke depan dan memeluknya. Jangan pergi ke alam surga abadi. Bulu mata Sui Meiyin bergetar dan suaranya menjadi lemah, kamu harus, jangan, pergi. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya dia berhenti melawan dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Sui Yingyue menatap Sui Qianheng dan ekspresi sangat terkejut terlihat di wajah mereka berdua. 12 jam berlalu dengan sangat cepat. Sinar putih melonjak ke arah langit dari Confederate God Stage di surga abadi dan garis besar formasi dimensi besar pun muncul. 13 kaisar dewa dan raja kerajaan besar lainnya telah berkumpul di panggung dewa yang diunggulkan. Saat lingkaran cahaya energi spasial yang cemerlang perlahan berputar di udara, 13 kaisar dewa berdiri di tengah tetapi mata semua orang terfokus pada Yun Ce. Namun Yun Ce hari ini tampak sedikit aneh dan Snow Song Realm King yang sebelumnya menemaninya juga tidak berada di sisinya. Dia telah menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap penyelidikan, pertanyaan, dan sanjungan dari berbagai Realm King besar. Faktanya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berdiri sendirian di tepi formasi mendalam. Qianye Yinger diam-diam berdiri di belakang Yun Ce sepanjang waktu. Dia berpakaian persis seperti yang selalu digambarkannya. Baju besi emas menghiasi tubuhnya dan topeng emas menutupi wajahnya. 3 kata Dewi Raja Brahma membuat tidak ada satupun raja kerajaan yang berani mendekatinya atau bahkan menatapnya secara langsung. Mereka bahkan tidak berani membicarakannya, hanya melirik Kaisar Dewa Langit Brahma setiap saat kemudian. Namun, mereka menemukan bahwa dia selalu tersenyum dan sikapnya yang lembut menyembunyikan kehadiran agung yang menyita jiwa seseorang. Sama sekali tidak ada yang aneh pada dirinya. Pada saat inilah formasi dimensi besar diaktifkan. Bisa dibayangkan berapa banyak energi yang diperlukan untuk mengaktifkan formasi dimensi yang menghubungkan alam dewa surga abadi ke bagian paling timur dari Primal Chaos. Terakhir kali diaktifkan, mereka merasa seolah-olah akan menjadi saksi kiamat yang gelap dan suram. Namun kali ini suasananya benar-benar berbeda. Tidak ada satu orang pun di alam surga abadi yang merasa sedih dan semua orang santai dan bersemangat. Cahaya yang sangat besar menyinari langit saat energi spasial yang sangat kuat menyebar dan membawa semua orang menjauh dari panggung dewa yang dianugerahkan surga abadi. Setelah mereka melakukan lompatan jauh melintasi ruang angkasa, dunia di depan mereka tiba-tiba berubah dan menjelma menjadi kehampaan yang luas. Namun bedanya kali ini mereka tidak disambut oleh badai yang merusak. Juga tidak ada cahaya merah aneh yang bisa menembus jiwa seseorang. Faktanya, suasananya sangat tenang.
Sebuah kristal merah berbentuk berlian tergeletak di dinding jauh dari Primal Chaos. Itu adalah sesuatu yang telah diukir oleh Walt Piercer, sebuah terowongan spasial yang terhubung dengan kekosongan di luar Primal Chaos. Kaisar Iblis Pemalu Surga telah tiba dari lorong itu dan akan kembali dengan cara yang sama. Hari ini akhirnya tiba, kata Kaisar Langit Surga Abadi sambil menghela nafas. Meskipun formasi dimensional ini tidak mampu memenuhi tujuan aslinya, ia akan menjadi saksi datang dan perginya Kaisar Iblis. Akibatnya, hal ini juga menjadi saksi pergolakan besar dalam takdir Primal Chaos. Dalam hal ini, pembangunannya masih dianggap layak. Mari berharap tidak akan ada variabel atau perubahan lain dalam rencana tersebut, kata Kaisar Kilin Wilayah Barat. Jika Kaisar Iblis Pemalu Surga tiba-tiba menarik kembali kata-katanya, maka semua kegembiraan mereka akan sia-sia dan bencana akan segera terjadi setelahnya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa merasa tenang sampai mereka secara pribadi menyaksikan kepergian Kaisar Iblis dan penghancuran terowongan spasial. Orang tua ini percaya pada Dewa Anak Yun. Kaisar Langit Surga Abadi tertawa terbahak-bahak. Saat ini, sangat mudah baginya untuk mengucapkan 3 kata itu, dan dia adalah yang paling santai dari semua kaisar dewa. Sejak surga abadi berkata demikian, raja ini merasa sangat lega. Kianye Fantian tertawa dan berkata, masalah ini sangat membebani saya selama periode waktu ini. Ketika masalah ini selesai, kita akhirnya bisa bersantai sebanyak yang kita mau untuk sementara waktu. Oh, sepertinya Kaisar Dewa Raja Brahma sangat menyukai anak Dewa Yun. Seseorang diam-diam telah mendekati mereka. Itu adalah pria dengan perawakan lemah dan wajah anggun dan awet muda, tapi matanya akan merindingkan jiwa siapapun yang melakukan kontak mata dengannya. Yang cukup mengherankan, orang ini adalah Kaisar Dewa Laut Selatan. Tidak heran kamu rela memberikan putrimu sendiri kepadanya sebagai budak. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba membeku ketika semua Kaisar Dewa segera terdiam. Namun Kianye Fantian tidak sedikit pun marah. Sebaliknya, dia tersenyum padanya sambil berkata, raja ini pasti mengagumi selera Yinger. Dia memandang rendah sekelompok anak dewa, dan Kaisar Dewa seolah-olah mereka adalah sepatu usang. Namun ketika anak Dewa Yun pertama kali menunjukkan kehebatannya di panggung dewa yang diberikan bertahun-tahun yang lalu, Yinger melangkah maju untuk membuat raja ini mengangkatnya sebagai menantu. Tapi keinginannya tidak terpenuhi. Tapi sekarang, dia telah menggunakan cara ini untuk bisa tetap berpegang pada anak Dewa Yun siang dan malam. Bagaimana ini bukan hal yang luar biasa? Kata Kaisar Dewa Langit Brahma sambil tersenyum berseri-seri. Mungkinkah menemukan pria yang lebih cocok daripada Dewa Anak Yun di seluruh alam semesta ini? Tentu saja, nada bicara Kianye Fantian tiba-tiba berubah saat dia melanjutkan, seluruh dunia tahu bahwa kamu, Kaisar Dewa Laut Selatan, selalu menyukai Yinger. Tapi sekarang, Yinger telah menjadi milik Yun Ce, sehingga Kaisar Dewa Laut Selatan bisa mencoba meminta anak Dewa Yun untuknya. Jika dia tidak setuju, maka mengingat kemampuan Kaisar Dewa Laut Selatan, saya yakin Anda dapat mencoba skema atau trik apapun yang Anda inginkan. Raja ini sangat menantikan hari di mana kamu dapat memenuhi keinginanmu. Kata-kata Kaisar Dewa Raja Brahma menyebabkan semua Kaisar Dewa di sekitarnya mengerutkan kening dalam-dalam. Dewi Brahma Monark, Kianye Yinger, selalu menjadi kebanggaan dan kegembiraan terbesar Kianye Fantian. Dia sangat menyayanginya dan memberikan semua yang dia inginkan. Dia telah mengatakan lebih dari sekali bahwa meskipun dia seorang wanita, dia akan mewarisi posisi Kaisar Dewa darinya di masa depan.
Dia bahkan telah memberinya status dan otoritas yang secara praktis setara dengan dia di alam dewa kerajaan Brahma. Dia tidak hanya bisa memerintah para raja Brahma, dia juga mampu memerintah 3 dewa Brahma. Tapi ketika dia menyebut Kianya Yinger tadi, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia sudah menjadi milik Yunce. Mungkin Kianya Fantian mengucapkan kata-kata itu dengan sembrono dan tidak memiliki arti lain. Tetapi jika seseorang mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati, Nan Wansheng menyipitkan matanya dan tersenyum setengah hati, bagus, bagus sekali. Kaisar Dewa Raja Brahma memang tidak pernah mengecewakan raja ini. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kilatan gelap yang sangat menakutkan melintas di matanya. Untuk memintanya dari Yunce. Untuk menggunakan trik jahat yang paling dia kuasai pada Yunce. Bahkan jika seseorang mengesampingkan Yunce, status yang datang dari penyelamatan alam semesta, hanya berdasarkan fakta bahwa dia adalah alasan utama mengapa bayi jahat, dan alam dewa menyetujui perjanjian non-agresi bersama, sudah berarti tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyentuh Yunce. Dan ini terlepas dari apakah Kaisar Iblis Pemalu Surga itu ada atau tidak. Tidak peduli betapa gilanya Kaisar Dewa Laut Selatan, bahkan jika Yunce telah membunuh ayahnya, dia sama sekali tidak akan berani menyinggung Yunce, apalagi hanya karena seorang wanita. Ini adalah pencegahan mutlak yang dihasilkan oleh kekuatan absolut. Selain itu, Yunce memiliki mutiara racun langit dan dia adalah satu-satunya di alam semesta ini yang mewarisi kekuatan Dewa Penciptaan. Penampilannya di Conferred God Battle telah membuktikan potensinya yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Tidak ada yang meragukan bahwa kekuatannya di masa depan pasti akan melampaui seluruh ciptaan. Dan saat itu bisa saja tiba lebih cepat dari perkiraan. Untuk orang seperti itu, seseorang harus melenyapkannya sejak awal atau tidak pernah menjadi musuhnya. Tapi Yunce memiliki aura menyelamatkan dunia, bayi jahat di sisinya, Dewi sebagai budaknya dan memiliki hubungan romantis yang ambigu dengan Kaisar Dewa Bulan. Bahkan Kaisar Langit Surga Abadi sangat protektif terhadapnya, sementara kerajaan raja di 3 wilayah memujinya hingga setinggi langit dan memberinya gelar anak dewa. Berbagai dunia bintang besar di wilayah timur tidak sabar untuk berlutut dan menjilat kakinya. Hilangkan dia, pantatku. Kaisar Dewa Laut Selatan. Suara wanita yang dingin dan tenang terdengar. Anehnya, Kaisar Dewa Bulanlah yang berbicara. Raja ini berpikir bahwa yang terbaik bagimu adalah menjauh dari Yunce. Jika tidak, jika kamu membangkitkan ingatan Yunce atau bayi jahat tentang kamu yang hampir membunuh Dewa Bintang Pembantaian Surgawi saat itu, aku khawatir itu bukan hal yang baik untukmu atau alam Dewa Laut Selatan. Hah! Nan Wansheng menyipitkan matanya hingga menjadi celah yang sangat halus saat dia mendengus dingin. Saat itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Dewa Bintang Pembantaian Surgawi hanya untuk menyenangkan Kianya Yinger. Sebagai Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah Ilahi Selatan, dia sangat angkuh dan mendominasi orang lain. Tapi karena dia tergila-gila pada Kianya Yinger, dia akan memberikan segalanya untuk memenuhi semua permintaannya. Selain itu, di matanya, Kianya Yinger adalah satu-satunya orang yang memiliki kualifikasi yang cukup untuk membuatnya memberikan segalanya. Namun bertahun-tahun telah berlalu dan dia, Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah Ilahi Selatan, bahkan belum menyentuh ujung jubah Kianya Yinger, namun dia telah menjadi budak Yunce. Seorang budak, apa, yang, sialan. Setelah berbicara, Xia Tiyue menyingkir dan pergi. Tapi sebelum dia pergi,
dia sepertinya secara tidak sengaja melirik ke arah Raja Naga. Sepertinya suasana hatimu sedang tidak bagus. Xia Qingyue berdiri di samping Yun Ce sebelum menatapnya dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Yun Ce terus menatap lorong merah di kejauhan sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, hanya sesuatu yang bersifat pribadi. Ketika dia melihat bahwa dia tidak ingin berbagi, Xia Qingyue tidak melanjutkan topik itu lagi. Sebaliknya, matanya menyapu area sekitarnya saat dia berkata, tidak disangka tidak ada seorang pun dari alam cahaya berkilau yang benar-benar datang. Saya mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa upacara pernikahan Anda dengan Sui Meiyin akan segera tiba, dan saya pikir Raja Alam Cahaya Berkilau akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan masalah ini agak aneh. Yun Ce meliriknya dan berkata, mungkin ada perubahan dalam rencana pernikahan sehingga tidak nyaman bagi mereka untuk datang. Alasan mengapa suasana hatinya tiba-tiba berubah menjadi sangat buruk adalah karena dia menyadari bahwa Sui Qianheng dan Sui Meiyin belum tiba. Faktanya, mereka belum datang bahkan ketika formasi dimensi besar telah diaktifkan. Pernikahannya dengan Sui Meiyin sebagian besar difasilitasi oleh Mu Xuanyin. Mu Bingyun mengatakan bahwa alasan dia mencurahkan begitu banyak upaya untuk membuat karya ini adalah karena dia dengan sepenuh hati mempercayakan sesuatu kepada Sui Meiyin. Tapi sekarang, perasaan yang dengan sepenuh hati dipercayakan kepada orang lain itu pasti berubah menjadi penghinaan. Wajar jika dia membatalkan acara ini dengan paksa. Fakta bahwa Sui Qianheng tidak datang hanya berarti bahwa ini sudah terjadi. Alis halus Xia Tiyue menyatu sedikit, apa yang terjadi? Yun Ce menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum kecil, aku sedang tidak ingin membicarakannya sekarang. Aku akan memberitahumu tentang hal itu di masa depan. Xia Qingyue menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kebetulan aku juga ingin memberitahumu sesuatu nanti. Oh, ini tentang senior sensi, jawab Xia Tiyue. Alis Yun Ce bergetar hebat dan dia tiba-tiba memutar kepalanya untuk melihatnya. Apa yang terjadi dengan sensi? Karena dia sangat prihatin, Yun Ce dengan cemas meneriakkan namanya bukannya senior sensi. Namun Xia Qingyue tampaknya tidak menyadarinya dan berkata dengan lembut, beberapa waktu yang lalu, saya melakukan perjalanan ke alam Dewa Naga dan mengetahui beberapa hal mengenai senior sensi. Yun Ce, beberapa waktu lalu. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk memberitahumu tentang hal ini sekarang, kata Xia Tiyue. Alasan kenapa aku menyebutkannya padamu sekarang adalah untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu mengunjungi alam Dewa Naga dalam waktu dekat. Jika waktunya sudah tiba, saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda secara detail. Tapi ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan, jadi jangan sampai perhatianmu teralihkan. Baiklah. Yun Ce mengangguk sebelum menghela nafas kecil sambil mencoba memfokuskan pikirannya sebanyak mungkin dan menunggu Jie Yuan tiba. Titik paling timur dari Primal Chaos sangat luas dan tembok Primal Chaos berada tepat di depan mereka. Sepotong kristal merah yang tertanam di dalamnya sangat menarik perhatian. Mereka sudah menunggu lama sekali. Mengingat status agung mereka di alam dewa, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membuat mereka menunggu seperti ini. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang menunjukkan ketidaksabaran. Anak Dewa Yun, aku mendengar ayah kerajaan menyebutkan bahwa setelah semua ini selesai, kamu akan kembali ke alam bawah dan tidak pernah menginjakkan kaki ke alam dewa lagi. Jika ini benar, akan sangat disayangkan karena King Chen berharap bisa berteman lebih dekat dengan anak Dewa Yun. Zhou Qingchen berdiri di samping Yun Ce dan berkata sambil menghela nafas.
Bagaimanapun juga, saya dilahirkan di alam rendah. Asal dan rumahku ada di sana, dan aku juga punya banyak hal yang aku sayangi di sana. Yun Ce setengah bercanda berkata, aku harus secara pribadi, menjaga dan melindungi bayi jahat. Namun Zhou Qingchen tidak menganggapnya sebagai lelucon, melainkan rasa hormat yang mendalam terlihat di wajahnya saat dia berkata, di masa lalu, Qingchen selalu merasa bahwa pengakuan ayah terhadap dewa anak Yun terlalu berlebihan. Tapi sekarang, aku sadar kalau itu tidak akan berlebihan meskipun pujian dari ayah kerajaan 10 kali lebih besar dari itu. Mungkin itu akan menjadi berkah terbesar dalam hidup Qingchen untuk bisa melihat secara pribadi bahwa anak dewa Yun Ce masih ada di dunia ini di akhir hidupku, bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu. Kulit kepala Yun Ce menjadi sedikit mati rasa dan dia hanya bisa menjawab, Yang Mulia, Anda terlalu memuji saya tidak layak menerima pujian seperti itu. Hahaha, Zhou Qingchen tertawa riang tetapi tidak menarik kembali kata-katanya, mendengar Anda memanggil saya Yang Mulia itulah yang membuat Qingchen ini malu. Jika anak Dewa Yun tidak keberatan, tolong panggil aku Qingchen saja. Baiklah, Saudara Qingchen. Yun Ce memilih untuk tidak bersikap sombong dan berkata sambil tertawa, kalau begitu, tolong jangan panggil aku anak dewa juga, Saudara Qingchen. Dipanggil dengan gelar itu di depan anak dewa sejati seperti Saudara Qingchen benar-benar membuatku tersipu malu. Haha. Baiklah, Zhou Qingchen tertawa, Saudara Yun, jika kamu memiliki waktu luang untuk kembali ke alam dewa, kamu harus memberi Qingchen kesempatan untuk menjadi tuan rumahmu dan juga meminta bimbinganmu. Saya pasti akan melakukannya. Yun Ce menganggukkan kepalanya. Mereka berdua mengobrol dengan riang dan mereka akhirnya menarik tatapan kagum dari beberapa anak dewa. Yun Ce dan Zhou Qingchen belum pernah berinteraksi satu sama lain di masa lalu, tetapi ketika mereka pertama kali mengenal satu sama lain, mereka berhasil rukun. Tidak ada alasan lain untuk itu. Hanya saja di mata Yun Ce, Zhou Qingchen memiliki banyak sifat yang mirip dengan Kaisar Langit Surga Abadi. Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah anak dewa, sikapnya sederhana, mata dan auranya murni, dan dia memiliki aura yang benar. Semua hal ini meninggalkan kesan yang sangat baik pada Yun Ce. Di mata Zhou Qingchen, Yun Ce adalah seseorang yang dihormati dan dihormati oleh ayah kerajaannya dengan segala cara. Dia memiliki lingkaran cahaya yang paling mempesona di dunia, telah menyelamatkan seluruh alam semesta, dan memiliki pencapaian yang akan bertahan selamanya. Bahkan dengan semua itu, dia tidak sombong atau pemarah, lebih jauh lagi, dia memiliki masa depan yang cerah dan tanpa batas. Dan yang paling penting adalah dia memiliki hati yang suci. Mengutip perkataan ayahnya, mereka yang memiliki hati suci akan mampu berhubungan dengan semua makhluk. Mereka akan memiliki belas kasih terhadap semua makhluk hidup dan tidak akan pernah iri atau memiliki keinginan jahat. Mereka adalah satu-satunya di alam semesta ini yang dapat dipercayakan sepenuhnya oleh seseorang dan tidak perlu diwaspadai. Hanya ada dua orang seperti itu di alam semesta ini, Ratu Naga dari wilayah barat dan Yun Ce dari wilayah timur. Saudara Qingchen, kata Yun Ce, kamu sepertinya memiliki seseorang yang kamu sukai. Jika tebakanku benar, orang itu pasti Qianye Yinger, kan? Ekspresi Zhou Qingchen menjadi kaku dan tanpa sadar dia ingin menyangkalnya. Dia berjuang untuk mengucapkan kata-kata itu, tapi pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, mengingat kecantikan Dewi, pria mana yang bisa benar-benar menjaga pikiran murni, jika mereka cukup beruntung untuk bertemu dengannya secara langsung. Mengingat statusmu,
Kamu harus tahu orang seperti apa dia dan mengapa sebenarnya aku mencantumkan jejak budak ini padanya. Yun Ce berbicara jujur dan terus terang. Tidak ada gunanya terganggu karena dia. Zhou Qingchen menggelengkan kepalanya. Apakah itu layak atau tidak, itu semua tergantung pada individu. Dia tertawa dan berkata, sejujurnya, ayah kerajaan saya telah mengatakan kepada saya lebih dari sekali untuk membuang semua pikiran untuk bisa bersama dengannya. Tapi, hal semacam ini adalah hal yang paling tidak rasional di seluruh alam semesta dan juga paling sulit dikendalikan secara sadar menggunakan logika dan nalar. Saya masih jauh dari cukup dewasa dalam hal ini. Yun Ce mengangguk pelan dan berkata, kamu benar. Senyuman Zhou Qingchen tidak lagi kaku. Sebaliknya, itu berisi sedikit rasa terima kasih ketika dia berkata, saya berterima kasih kepada saudara Yun Ce karena berterus terang kepada saya. Hati Qingchen ini menjadi sangat ringan. Yun Ce tersenyum kecil tapi dia menghela nafas dalam hati. Selama 1000 tahun ini, Qianye harus patuh berada di sisinya dan melakukan apapun yang diperintahkan. Dan setelah 1000 tahun berlalu, Xia Qingyue pasti akan membunuh Qianye. Saya harap dia bisa melepaskan perasaannya saat itu. Pada saat ini, ruang di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Semua orang terengah-engah karena mereka merasa seolah-olah ada gunung raksasa yang menekan dada mereka. Sosok hitam muncul diam-diam di depan tembok Primal Chaos. Kekuatan penindasan yang tak berbentuk mungkin menyelimuti wilayah tempat mereka berada, serta seluruh Primal Chaos. Kaisar Iblis yang memukul surga. Jie Yuan terlalu kuat. Dia sangat kuat hingga mencapai titik di mana struktur dan hukum Primal Chaos tidak mampu menahan kekuatannya. Jadi, setiap kali dia muncul, dia selalu menyebabkan fenomena mengerikan terjadi. Bahkan unsur-unsurnya menjadi tidak aktif dan bintang-bintang di kejauhan berhenti di jalurnya. Semua orang merasa seolah-olah mereka ditekan di dalam sangkar kegelapan. Kesombongan dan sifat agresif mereka telah disingkirkan sepenuhnya dan mereka hanya mempunyai perasaan rendah hati bahwa jiwa mereka dapat tercabik-cabik dan nyawa mereka dapat direnggut dari mereka kapan saja. Kami dengan hormat menyambut Kaisar Iblis Pemalu Surga. Semua Kaisar Dewa dan Guru Ilahi menyambutnya dengan hormat. Kaisar Iblis Pemalu Surga hendak pergi dan dia muncul seperti yang dia katakan. Mereka semua harusnya santai dan diam-diam merasa senang. Namun, kekuatan penindasan yang ekstrim yang dapat menghancurkan keinginan siapapun membuat mereka gemetar ketakutan. Punggung Kaisar Iblis Pemalu Surga menghadap semua orang saat dia menatap lorong merah tua yang tertanam di dinding Primal Chaos. Tanpa melihat siapapun, dia berbicara dengan suara dingin, Yun Ce, kemarilah. Ya, Yun Ce menurut dan berjalan ke depan. Semua mata tertuju pada Yun Ce tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Saat Yun Ce mendekat, Jie Yuan melambaikan tangannya. Segera, penghalang hitam pekat terbentuk dan mengisolasi mereka dari segala sesuatu di sekitar mereka. Di dalam penghalang hitam pekat, Yun Ce berhadapan langsung dengan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Ekspresi Jie Yuan selalu begitu dingin dan tenang dan sebenarnya Yun Ce lah yang memiliki pandangan yang bertentangan di mata dan ekspresi wajahnya. Dia hendak meninggalkan klannya, menghancurkan lorong, dan kembali ke kehampaan di luar Primal Chaos. Sejauh menyangkut dunia Primal Chaos, ini memang hasil terbaik. Itu juga merupakan satu-satunya cara untuk benar-benar menghilangkan bencana yang akan datang ini. Jika tidak, kembalinya para dewa iblis pasti akan menjerumuskan alam semesta ke dalam malapetaka dan kekacauan. Jie Yuan yang tersisa di alam semesta ini juga akan menyebabkan struktur dan hukum alam semesta perlahan-lahan runtuh, yang pada gilirannya akan menyebabkan kematian banyak makhluk hidup.
Tetapi, sederhananya, Jie Yuan akan kembali keluar Primal Chaos. Namun kenyataannya, dia akan benar-benar melemparkan dirinya dan kerabatnya yang tersisa ke dalam jurang kematian dan keputusasaan, tanpa harapan apapun untuk membalikkan keadaan. Dia bahkan tidak berani membayangkan bagaimana Jie Yuan akan menghadapi dewa-dewa iblis itu, yang jiwanya telah lama menyimpang dan terpelintir, begitu mereka kembali keluar Primal Chaos. Senior, Yun Ce membuka mulutnya dan berbicara dengan susah payah. Mungkin, kamu bisa menghilangkan sebagian dari kekuatanmu yang dalam. Dengan cara ini, Anda mungkin tidak akan terus menyebabkan struktur alam semesta runtuh meskipun Anda masih tetap tinggal di sana. Dia tahu betapa buruknya ide itu. Tapi selain itu, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Ekspresi Jie Yuan tidak berubah dan dia juga tidak marah. Faktanya, dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun emosi, seolah-olah dia tidak mendengar sarannya. Dia mengangkat lengannya dan dengan jentikan lembut jarinya, dia mengirimkan bola kecil cahaya hitam terbang ke arah Yun Ce. Benda ini sudah tidak berguna lagi, jadi aku akan memberikannya padamu. Yun Ce tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menerimanya. Itu adalah sepotong batu giok hitam yang kira-kira seukuran ibu jari. Itu halus, bulat, dan kusam, dan tidak memancarkan kehangatan, aura atau energi apapun. Yun Ce memasukkan sedikit energinya yang dalam ke dalamnya dan dia segera bisa merasakan 8 aura berbeda yang memancar darinya. Ada 6 aura unsur, air, bunga matahari, api, angin astral, kilat, batu pasir, dan kegelapan, dan ada 2 aura jiwa khusus. Ini adalah, Yun Ce segera menyadari bahwa ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang datang dari dewa jahat. Batu ini disebut Ni Yuan, kata Kaisar Iblis Pemalu Surga. Itu diciptakan dari kekuatan Nisuan dan aku, dengan kekuatannya lebih diutamakan daripada kekuatanku. Memakainya akan mengubah persepsi orang lain terhadap Anda, dan mereka tidak akan dapat merasakan energi dan aura mendalam Anda. Saat aku tinggal bersama Nisuan saat itu, aku akan selalu mengenakan ini pada diriku. Nama ini, Ni Yuan, jelas dibentuk dengan mengambil masing-masing kata dari Nisuan dan Jie Yuan. Memang benar, tanpa batu Ni Yuan ini, hubungan antara Dewa Penciptaan Elemen dan Kaisar Iblis Pemalu Surga akan terungkap jauh lebih awal dan mustahil bagi mereka untuk memiliki anak. Setelah Yun Ce menyimpannya, dia berkata dengan nada serius, "Saya berterima kasih kepada senior atas hadiahnya, saya akan menggunakannya dengan baik." Yun Ce cukup mahir dalam seni penyamaran dan dia sering menggunakan kemampuan ini di alam bawah. Tapi begitu dia mencapai alam dewa, sangat sulit baginya untuk menampilkan kemampuan ini. Satu-satunya saat dia menggunakannya adalah ketika dia menyamar di alam Darkia sebagai Poison Saint Blackheart. Tapi ada prasyarat yang sangat ketat untuk situasi khusus itu. Lei Qianfeng dan Sekte Jiwa Hitam lainnya belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Kalau tidak ada gunanya betapapun sempurna penyamarannya. Itu karena auranya. Setelah mencapai alam roh ilahi melalui kultivasi, indera spiritual seorang praktisi akan sepenuhnya melampaui dunia fana. Seseorang akan dapat memastikan identitas orang lain berdasarkan aura energinya yang dalam. Bahkan seseorang yang memiliki banyak jenis energi mendalam seperti Yun Ce dapat dikenali dari aura kekuatan hidupnya. Ya, seseorang bisa dikenali dari aura kekuatan hidupnya. Oleh karena itu, ketika Yun Ce perlu menyembunyikan dirinya di alam dewa, dia tidak pernah mencoba menyamar. Sebaliknya, dia selalu menggunakan Hidden Flowing Lightning dan Moon Splitting Cascade, yang dapat menekan dan menguasai auranya secara maksimal.
Batu Niyuan ini mampu mendistorsi indera orang lain. Ini berarti ketika orang lain mencoba merasakan aura orang yang memakainya, aura itu akan sangat berbeda dari yang sebenarnya. Terlepas dari atribut energi dalam pemakainya, kekuatan mendalam pemakainya. Jika seni penyamaran ditambahkan ke sini, hal yang paling penting adalah Jie Yuan sendiri yang menggunakannya saat itu. Dengan kata lain, seseorang akan mampu menyembunyikan dirinya bahkan dari keberadaan seperti dewa sejati atau iblis sejati. Apalagi makhluk fana di zaman ini. Saya lebih berharap Anda tidak perlu menggunakannya seumur hidup Anda, kata Jie Yuan dingin. Yunce berbicara dengan tulus, bahkan jika aku tidak pernah menggunakannya, itu mengandung aura senior dan dewa jahat. Ini adalah harta yang tak ternilai bagi saya dan alam semesta. Jie Yuan berbalik dan berkata dengan nada yang sangat membosankan, sudah waktunya aku pergi. Lebih baik kamu menjaga dirimu sendiri. Kepala Yunce tersentak saat bibirnya terbuka, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berbicara dengan suara rendah. Apakah senior tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada Honger dan Yuer? Tidak perlu untuk itu. Dia mengucapkan 5 kata tanpa emosi itu tanpa ragu sedikit pun. Dia mengangkat telapak tangannya dan cahaya hitam mulai terbentuk di ujung jarinya. Saat lengannya perlahan tenggelam, dia menutup matanya dan perlahan berkata, biarkan aku melihatnya sekali lagi. Baiklah, Yunce dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia memanggil mereka dengan pikirannya. Cahaya merah tua dan hitam pekat muncul secara bersamaan dari bekas pedang di lengan kirinya saat Honger dan Yuer muncul pada saat yang bersamaan. Aura Jie Yuan membeku ketika dia merasakannya di dekatnya sebelum dia perlahan berbalik dan memandanginya. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik lagi dan menutup matanya. Dia mengatakan hanya sekali melihat, dan dia benar-benar hanya melihat sekali saja. Baiklah, biarkan mereka kembali, kata Jie Yuan, suaranya sepertinya sama sekali tidak mengandung emosi seperti sebelumnya. Yunce menjawab saat dia merasakan sensasi menyesakkan di hatinya yang tidak bisa dia gambarkan. Dia bisa memahami apa yang dirasakan Jie Yuan, dia benar-benar bisa. Dia adalah kaisar iblis pemalu surga, tapi dia juga seorang ibu. Pikirannya sedikit bergeser ketika cahaya merah terang dan gelap yang menyinari tubuh Honger dan Yu mulai berkedip. Pada saat inilah bibir Yu bergerak dengan lembut. Ibu, saat cahaya pada jejak pedang menyala, Honger dan Yuer menghilang, kata-kata lembut yang terdengar. Yunce tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangisan lembut Yuer telah memasuki bagian terdalam jiwanya. Yunce, Jie Yuan akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Bukan karena dia tidak ingin mengendalikan getaran dalam suaranya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Dengarkan aku, kekuatanmu diwarisi dari Nisuan dan status serta seranganmu saat ini berasal dariku. Putri Nisuan dan aku adalah temanmu dan aku juga mengizinkanmu menggunakan mereka sebagai pedangmu. Ayah mereka menggunakan sisa hidupnya untuk meninggalkan benih yang menyelamatkan Primal Chaos saat ini. Ibu mereka, meskipun dia pernah membawa bencana ke alam semesta ini, itu adalah hutang alam semesta padanya. Terlebih lagi, dia tidak segan-segan mengkhianati dan meninggalkan kerabatnya, menghancurkan dirinya sendiri, dan memberikan kedamaian pada alam semesta ini. Karena itu, Honger dan Yuer kami layak atas semua kebaikan alam semesta ini. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang berhak menyakiti mereka. Jika suatu hari nanti ada seseorang yang menyakiti mereka, jangan pernah melepaskan orang itu, tidak peduli siapa orangnya. Bahkan jika seluruh alam semesta yang merugikan dan menganiaya mereka,
Anda tetap perlu membantai seluruh alam semesta. Setelah hening beberapa saat, Yun Ce menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Ya." Meskipun dia tidak percaya hal seperti itu akan terjadi, dia tahu bahwa Jie Yuan berhak mengatakan hal seperti itu.